Halo sahabatku, sebelum memulai videonya alangkah baiknya sahabat sedekah like dan subscribe ke channel ini. Yang sudah subscribe saya doakan semoga diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Ini adalah sebuah kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Dan tak lupa juga menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki bukit, hiduplah seorang gadis muda bernama Pinta bersama kedua orang tuanya, Pak Giman dan Bu Saroh. Desa itu bernama Desa Tegal Lestari, sebuah tempat yang indah dengan hamparan sawah hijau dan sungai kecil yang mengalir jernih. Namun, di balik keindahan itu, kehidupan masyarakatnya dipenuhi perjuangan keras melawan kemiskinan. Pinta adalah anak tunggal. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya di ladang. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dan sambal, lalu pergi ke sawah bersama ayah dan ibunya. Hasil panen mereka seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan kadang-kadang harus berhutang ke warung Pak Leman di ujung desa. Di desa itu, Pinta dikenal sebagai gadis yang ceria meski hidupnya penuh keterbatasan. Wajahnya manis dengan kulit sawo matang, rambut panjang yang sering dikepang, dan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Banyak pemuda di desa itu yang diam-diam menyukainya, tetapi hati Pinta sudah terpaut pada seorang pemuda bernama Pudin. Pudin adalah pemuda desa yang sederhana seperti Pinta. Ia bekerja sebagai buruh tani, membantu warga desa yang memiliki lahan lebih luas. Meski pekerjaannya berat, Pudin tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Pinta, meski hanya dalam bentuk perhatian kecil seperti membawakan kelapa muda atau membantu membawa hasil panen. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di bawah pohon beringin besar di tepi sawah. Di tempat itulah mereka berbagi mimpi-mimpi mereka. Suatu hari nanti, aku ingin kita punya rumah sendiri, Pinta. Rumah kecil, tapi cukup untuk kita dan anak-anak kita, ucap Pudin sambil menatap langit. Pinta tersenyum. Aku juga ingin, Din. Tapi untuk sekarang, aku ingin membantu orang tuaku dulu. Aku ingin mereka bahagia sebelum aku memikirkan diriku sendiri. Pudin mengangguk. Ia tahu Pinta adalah gadis yang sangat peduli pada keluarganya. Namun, kemiskinan semakin menghimpit keluarga Pinta. Sawah mereka seringkali gagal panen karena hama atau musim kemarau yang panjang. Pak Giman mulai sakit-sakitan, dan Bu Saroh harus bekerja lebih keras di pasar untuk menjual hasil kebun yang tidak seberapa. Suatu malam, ketika keluarga mereka sedang makan malam dengan lauk sederhana berupa tempe goreng dan sayur lodeh, Pinta mengutarakan niatnya. Bu, Pak, aku ingin bekerja ke luar negeri. Jadi TKW, ucap Pinta tiba-tiba. Pak Giman menghentikan sendoknya. Kenapa? Nah, apa kamu nggak betah di sini? Bukan begitu, Pak. Aku cuma ingin membantu keluarga. Kalau aku tetap di sini, kita nggak akan pernah keluar dari kemiskinan ini. Aku dengar banyak orang desa yang berhasil setelah jadi TKW, jawab Pinta dengan suara pelan. Bu Saroh menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Tapi, Nak, kamu tahu kan kerja di luar negeri itu berat? Banyak cerita tentang TKW yang diperlakukan nggak baik. Aku tahu, Bu. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku ingin kita hidup lebih baik. Aku ingin kalian nggak perlu bekerja sekeras ini lagi, jawab Pinta tegas. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya kedua orang tuanya merestui keputusan Pinta. Kabar keberangkatan Pinta membuat Pudin sedih. Mereka bertemu di bawah pohon beringin untuk terakhir kalinya sebelum Pinta pergi. Kamu yakin dengan keputusan ini, Pinta? Tanya Pudin dengan suara berat. Aku yakin, Din. Aku melakukannya untuk keluargaku, dan juga untuk masa depan kita, jawab Pinta sambil menatap Pudin dengan mata penuh harap. Pudin menggenggam tangan Pinta. Aku akan menunggumu. Berapapun lama waktunya, aku akan tetap setia. Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya sebelum Pinta berangkat ke kota untuk memulai proses menjadi TKW. Pinta memulai perjalanannya dengan harapan besar. Ia mendaftar melalui sebuah agen tenaga kerja di kota. Prosesnya tidak mudah. Ia harus menjalani pelatihan selama 3 bulan, termasuk belajar bahasa Arab dasar, cara mengurus rumah tangga, dan mengenal budaya Arab Saudi. Di tempat pelatihan, Pinta bertemu banyak wanita lain yang memiliki mimpi serupa. Namun, kehidupan di sana tidaklah mudah. Mereka sering dimarahi oleh instruktur jika tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Pinta, kenapa kamu nggak bisa menyetrika baju ini dengan rapi? Bentak seorang instruktur. Pinta menunduk. Maaf, Bu. Saya akan mencoba lagi. Malam harinya, Pinta sering menangis di tempat tidurnya. Ia merindukan keluarganya,
terutama Pudin. Namun, ia selalu menguatkan dirinya. Aku harus kuat. Ini demi masa depan, gumamnya dalam hati. Setelah 3 bulan pelatihan, akhirnya Pinta mendapatkan majikan. Ia akan bekerja di rumah seorang pria bernama Pak Turet di Riyadh. Hari keberangkatan pun tiba. Pinta berpamitan kepada keluarganya di terminal bus yang akan membawanya ke bandara. Pak Giman memeluk Pinta erat. Jaga diri baik-baik, nak. Jangan lupa salat dan selalu ingat Allah. Bu Saroh menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Kami akan selalu mendoakanmu. Perpisahan itu sangat emosional. Pinta menahan air matanya saat bus mulai bergerak. Ia melambaikan tangan kepada orang tuanya hingga mereka tak lagi terlihat. Ketika tiba di Riyadh, Pinta terpesona dengan kemewahan kota itu. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang bersih, dan mobil-mobil mewah membuatnya merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Namun, ia juga merasa kecil dan asing di tempat itu. Pak Turet, majikannya, adalah seorang pria parubaya yang tinggal sendirian di sebuah rumah besar. Rumah itu memiliki 5 kamar tidur, ruang tamu yang luas, dan taman yang indah. Pinta diberi kamar kecil di bagian belakang rumah. Pada awalnya, pekerjaan Pinta berjalan lancar. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak. Pak Turet tidak banyak bicara, hanya memberikan instruksi singkat. Namun, Pinta merasa kesepian. Ia tidak memiliki teman untuk berbicara, dan ia sering merindukan keluarganya. Satu-satunya hiburan adalah telepon dari keluarganya di desa, meskipun itu jarang karena biaya yang mahal. Setelah beberapa minggu, Pinta mulai menyadari bahwa Pak Turet memberikan perhatian lebih padanya. Ia sering memuji masakan Pinta atau mengatakan bahwa rumahnya menjadi lebih nyaman sejak Pinta datang. Masakanmu enak sekali, Pinta. Kamu pasti pandai memasak sejak kecil, kata Pak Turet suatu malam. Pinta hanya tersenyum sopan. Terima kasih, Pak. Namun, perhatian itu perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang membuat Pinta tidak nyaman. Pak Turet mulai sering mengajaknya berbicara tentang hal-hal pribadi, seperti kehidupan di desanya dan apakah Pinta memiliki pacar. Apakah kamu punya seseorang yang kamu cintai di desamu, Pinta? Tanya Pak Turet suatu malam. Pinta terkejut dengan pertanyaan itu. Iya, Pak. Saya punya pacar. Pak Turet tersenyum tipis. Dia pasti pria yang sangat beruntung. Pinta merasa percakapan itu aneh, tetapi ia mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Hari-hari berlalu, dan perhatian Pak Turet kepada Pinta semakin terasa. Ia mulai memberikan hadiah kecil seperti perhiasan atau pakaian. Awalnya, Pinta menganggap itu sebagai tanda penghargaan atas pekerjaannya. Ini untukmu, Pinta. Kamu bekerja keras, jadi aku ingin kamu bahagia, kata Pak Turet sambil menyerahkan sebuah kalung emas. Pinta menatap kalung itu dengan bingung. Terima kasih, Pak, tapi saya tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mahal. Tidak usah khawatir. Anggap saja ini sebagai hadiah. Aku tidak punya siapa-siapa di sini, dan kamu sudah seperti keluarga bagiku, jawab Pak Turet dengan senyum. Meski merasa tidak nyaman, Pinta akhirnya menerima hadiah itu karena tidak ingin membuat majikannya tersinggung. Namun, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat Pinta sedang membersihkan ruang tamu, Pak Turet tiba-tiba duduk di sofa dan memanggilnya. Pinta, duduklah sebentar. Aku ingin bicara, katanya dengan nada serius. Pinta merasa gugup, tetapi ia menuruti permintaan itu. Ada apa, Pak? Pak Turet menatap Pinta dengan mata yang penuh emosi. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa aku sudah jatuh cinta padamu. Kata-kata itu membuat Pinta terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pak, saya hanya seorang pembantu. Saya bekerja di sini untuk membantu keluarga saya di desa. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Kamu berbeda, Pinta. Kamu membuat rumah ini terasa hidup, kata Pak Turet dengan suara lembut. Pinta menggelengkan kepala. Maaf, Pak, tapi saya sudah punya pacar di desa. Saya tidak bisa menerima perasaan Anda. Pak Turet terdiam. Wajahnya berubah muram, tetapi ia tidak memaksa. Baiklah, aku menghormati keputusanmu, tapi aku berharap kamu bisa mempertimbangkannya suatu hari nanti. Setelah pengakuan itu, sikap Pak Turet mulai berubah. Ia menjadi lebih sering memperhatikan gerak-gerik Pinta dan terkadang memberikan perintah yang tidak masuk akal. Pinta, bersihkan kamar ini lagi. Aku merasa masih ada debu, katanya dengan nada tegas.
meskipun kamar itu sudah bersih. Pinta menuruti semua perintah itu tanpa protes, tetapi ia merasa semakin tidak nyaman. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Pak Turet mencoba memaksa Pinta untuk tinggal di ruang tamu bersamanya. "Aku hanya ingin kamu menemani aku. Aku kesepian," katanya. Pinta menolak dengan tegas. "Maaf, Pak, tapi saya harus istirahat. Besok saya masih banyak pekerjaan." Pak Turet tidak menyerah. Ia mulai menggunakan kekuasaannya sebagai majikan untuk menekan Pinta. Ia mengancam akan memotong gajinya jika Pinta tidak menuruti keinginannya. Pinta merasa terjebak. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya karena itu adalah satu-satunya harapan keluarganya. Namun, ia juga tidak ingin menyerah pada tekanan Pak Turet. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Pinta. Pak Turet semakin sering memaksanya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Pinta mencoba melawan, tetapi kekuatan dan posisinya sebagai pembantu membuatnya tidak berdaya. Ia merasa putus asa, tetapi ia tidak pernah berhenti berdoa. "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini," gumamnya setiap malam sebelum tidur. Setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan dan paksaan dari Pak Turet, Pinta merasa dirinya semakin terpuruk. Ia kehilangan semangat untuk bekerja, dan setiap malam ia menangis sendirian di kamarnya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus mencari jalan keluar. Pinta mulai mencari cara untuk menghubungi keluarganya di Indonesia. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menceritakan semuanya secara langsung, tetapi ia berharap suara keluarganya bisa memberinya kekuatan. Suatu malam, saat Pak Turet sedang keluar rumah, Pinta menggunakan ponselnya untuk menelepon ibunya. "Ibu, ini aku, Pinta," katanya dengan suara bergetar. "Ya Allah, Pinta, kamu baik-baik saja, Nak?" "Ibu selalu khawatir," jawab Bu Saroh dengan nada cemas. Pinta menahan tangisnya. "Aku baik-baik saja, Bu. Hanya rindu rumah. Doakan aku, ya." "Ibu selalu mendoakanmu, Nak. Jangan lupa salat dan tetap kuat," kata ibunya. Percakapan singkat itu memberikan sedikit ketenangan bagi Pinta. Namun, ia tahu bahwa hanya doa tidak cukup. Ia harus bertindak untuk keluar dari situasi ini. Pinta mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ia berharap menemukan seseorang yang bisa membantunya. Namun, ia tidak mengenal siapapun di Riyadh, dan ia takut berbicara kepada orang asing karena risiko yang bisa terjadi. Satu-satunya harapan Pinta adalah polisi atau pihak berwenang. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara menghubungi mereka tanpa diketahui oleh Pak Turet. Setelah hampir setahun bekerja di rumah Pak Turet, Puki mulai merasa ada perubahan pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan kehilangan nafsu makan. Ia takut menghadapi kenyataan, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke klinik terdekat. Hasilnya menghancurkan hati Puki. Ia dinyatakan hamil. Pinta menangis sepanjang malam. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa kembali ke desa dalam keadaan seperti ini?" Kehamilan itu menjadi titik balik bagi Pinta. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kondisi ini. Ia harus melawan, apapun risikonya. Pada suatu malam, ketika Pak Turet sedang tidur, Pinta nekat menggunakan telepon rumah untuk menghubungi polisi. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor darurat dan berbicara dengan suara pelan. "Assalamualaikum, saya seorang pekerja dari Indonesia. Saya butuh bantuan," katanya dalam bahasa Arab yang terbata-bata. Polisi di ujung telepon merespons dengan serius. "Di mana lokasi Anda? Apa yang terjadi?" Pinta memberikan alamat rumah Pak Turet dan menceritakan sebagian dari apa yang ia alami. Polisi berjanji akan datang secepatnya. Beberapa jam kemudian, polisi datang ke rumah Pak Turet. Mereka mengetuk pintu dengan keras, membangunkan seluruh rumah. Pak Turet yang terkejut mencoba membela diri, tetapi polisi memiliki cukup bukti dari laporan Pinta. Mereka menangkap Pak Turet di tempat dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pinta merasa lega, tetapi juga takut. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk mendapatkan keadilan. Setelah Pak Turet ditangkap, Pinta merasa sedikit lega meskipun luka di hatinya belum sembuh. Polisi Saudi memberikan perlindungan sementara kepada Pinta dan membantunya mengurus dokumen kepulangannya ke Indonesia. Selama beberapa minggu, ia tinggal di tempat penampungan pekerja migran yang dikelola oleh KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Petugas KBRI yang bernama Bu Nur membantu Pinta dengan penuh perhatian. "Kamu sudah sangat kuat, Pinta. Kami akan memastikan kamu pulang dengan selamat,"
kata Bu Nur sambil menggenggam tangan Pinta. Pinta hanya bisa mengangguk. Ia tidak ingin menceritakan semuanya secara detail kepada siapapun, bahkan kepada Bu Nur. Namun, ia bersyukur ada yang peduli padanya. Setelah semua dokumen selesai, Pinta akhirnya dijadwalkan untuk pulang ke Indonesia. Dalam hati, ia merasa lega karena akan segera bertemu keluarganya. Namun, ia juga merasa takut. Bagaimana ia harus menjelaskan keadaannya yang sedang hamil? Saat tiba di bandara di Indonesia, Pinta melihat keluarganya sudah menunggu. Ayah, ibu, dan adik-adiknya berlari menyambutnya dengan air mata bahagia. "Pinta, kamu pulang." "Nak, alhamdulillah," seru ibunya sambil memeluk erat Pinta. Pinta mencoba tersenyum, tetapi ia tidak bisa menahan air matanya. "Ibu, ayah, aku rindu sekali." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ibu Pinta mulai menyadari perubahan pada tubuh anaknya. "Pinta, kamu terlihat berbeda. Apa kamu sakit?" Pinta hanya menggeleng. "Nanti aku jelaskan, Bu. Aku lelah sekali." Malam itu, setelah makan malam, Pinta akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan semuanya kepada keluarganya. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana ia diperlakukan oleh Pak Turet dan bagaimana ia akhirnya melaporkan majikannya ke polisi. "Aku tidak punya pilihan, Bu, Ayah. Aku dipaksa dan sekarang aku hamil," kata Pinta sambil menangis. Ayahnya terdiam. Wajahnya penuh amarah dan kesedihan. Ibunya memeluk Pinta erat-erat. "Kamu sudah melalui banyak hal, Nak. Kami tidak akan meninggalkanmu." Namun, kabar itu menyebar dengan cepat di desa. Tetangga-tetangga mulai bergosip, dan nama Pinta menjadi bahan pembicaraan. Pudin, pacar Pinta, juga mendengar kabar itu. Ia merasa hancur, tetapi ia tahu bahwa Pinta adalah korban. Suatu malam, ia datang ke rumah Pinta untuk berbicara. "Pinta, aku tahu semuanya. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Aku masih mencintaimu," kata Pudin dengan tegas. Pinta menatap Pudin dengan mata penuh air mata. "Tapi aku sudah hamil, Pudin. Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu." Pudin menggenggam tangan Pinta. "Kamu tidak menghancurkan hidupku. Kita bisa melalui ini bersama." Beberapa minggu kemudian, Pudin dan Pinta menikah dalam acara sederhana di desa. Meski banyak tetangga yang masih bergosip, Pudin dan keluarganya berdiri teguh di sisi Pinta. Pinta merasa bersyukur memiliki suami seperti Pudin. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa cinta dan dukungan dari keluarganya akan membantunya menghadapi masa depan. Setelah pernikahan sederhana itu, Pinta dan Pudin memulai kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri. Meski perjalanan mereka penuh tantangan, Pudin bertekad untuk mendukung Pinta sepenuhnya. Pudin bekerja sebagai buruh tani di desa, sementara Pinta membantu di rumah. Meskipun keuangan mereka pas-pasan, Pudin selalu berkata, "Kita tidak perlu hidup mewah, yang penting kita bahagia dan saling mendukung." Pinta merasa bersyukur memiliki suami seperti Pudin. Ia mencoba melupakan masa lalunya dan fokus pada masa depan. Namun, kehamilannya menjadi pengingat yang tak bisa dihindari tentang apa yang telah ia lalui. Di desa, gosip tentang Pinta masih terus beredar. Beberapa tetangga bahkan terang-terangan menghakimi Pinta. "Kasihan Pudin, menikahi perempuan seperti itu," bisik seorang ibu-ibu di pasar. Namun, Pudin tidak peduli. Ia selalu membela istrinya. "Pinta adalah korban, dan dia jauh lebih kuat daripada kalian yang hanya bisa bergosip," katanya dengan tegas. Perlahan, sikap tegas Pudin membuat beberapa orang mulai menghormati mereka. Setelah 9 bulan kehamilan yang penuh emosi, Pinta akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Pudin menamai anak itu Aiman, yang berarti berkah. Saat melihat anaknya untuk pertama kali, Pinta menangis. "Aku akan memberikanmu kehidupan yang lebih baik, Nak. Aku berjanji," katanya sambil memeluk Aiman. Pudin juga merasa bahagia. Ia menerima Aiman seperti anaknya sendiri. "Dia anak kita, Pinta. Aku akan menjadi ayah yang baik untuknya," katanya. Setelah kelahiran Aiman, kehidupan mereka menjadi lebih sulit secara finansial. Pudin harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pinta juga mulai mencari cara untuk membantu. Ia memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah, menjual kue dan makanan ringan. Dengan dukungan dari ibu dan adik-adiknya, usaha Pinta perlahan mulai berkembang. "Siapa sangka, kue buatanmu enak sekali, Pinta," kata seorang tetangga yang membeli kue dari Pinta.
Pinta merasa bangga. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya. Seiring berjalannya waktu, warga desa mulai menerima Pinta kembali. Mereka melihat betapa keras ia bekerja untuk keluarganya dan bagaimana ia selalu berusaha menjadi ibu yang baik untuk Aiman. Bahkan, beberapa tetangga yang dulu suka bergosip mulai meminta maaf kepada Pinta. "Maafkan kami, Pinta. Kami salah menilai kamu," kata salah satu ibu-ibu. Pinta hanya tersenyum. "Saya sudah memaafkan kalian sejak lama. Yang penting sekarang kita bisa hidup damai." Meski masa lalunya penuh luka, Pinta merasa bahwa hidupnya sekarang jauh lebih baik. Bersama Pudin dan Aiman, ia memiliki harapan untuk masa depan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu kita bisa melewati semuanya bersama," kata Pinta kepada Pudin suatu malam. Pudin tersenyum. "Kita sudah melalui yang terburuk. Sekarang saatnya membangun masa depan yang lebih baik." Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Pinta serta Pudin perlahan membaik. Mereka berhasil melewati berbagai tantangan bersama, dan cinta mereka semakin kuat. Aiman tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Ia selalu membantu ibunya di rumah dan menemani ayahnya bekerja di ladang. Meskipun Pinta sempat khawatir tentang bagaimana masa lalunya akan memengaruhi Aiman, ia melihat bahwa anaknya tumbuh menjadi pribadi yang penuh semangat. "Bu, suatu hari nanti, aku ingin menjadi seseorang yang bisa membuat ibu dan ayah bangga," kata Aiman suatu malam. Pinta tersenyum sambil mengelus rambut anaknya. "Kamu sudah membuat kami bangga, Nak." Usaha kecil Pinta yang dimulai dari menjual kue kini telah berkembang menjadi toko kecil di desa. Dengan bantuan Pudin, mereka berhasil mengelola toko itu dengan baik. Warga desa pun semakin menghormati mereka. "Siapa sangka, Pinta yang dulu direndahkan sekarang menjadi inspirasi bagi kita semua," kata salah satu tetangga. Pinta hanya tersenyum. Ia tidak pernah menyimpan dendam terhadap siapapun. Suatu hari, Pudin memutuskan untuk merayakan ulang tahun Pinta dengan mengundang keluarga dan tetangga. "Ini hari yang spesial untukmu, Pinta. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan," kata Pudin sambil memberikan hadiah sederhana berupa kalung kecil. Pinta merasa sangat terharu. "Terima kasih, Pudin. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku." Aiman juga memberikan hadiah buatan tangannya sendiri, sebuah lukisan sederhana yang menggambarkan keluarganya. "Ini untuk ibu. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik." Di tengah kebahagiaan itu, Pinta menyadari betapa jauh ia telah melangkah. Dari seorang gadis desa yang miskin, ia pernah mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun, cinta dan dukungan dari keluarganya telah membantunya bangkit. "Aku tidak bisa mengubah masa laluku, tapi aku bisa menentukan masa depanku," kata Pinta dalam hati. Ia juga menyadari bahwa hidupnya sekarang adalah bukti bahwa kebahagiaan bisa ditemukan, bahkan setelah melewati kegelapan. Pinta, Pudin, dan Aiman hidup bahagia di desa mereka. Meskipun kehidupan mereka sederhana, cinta dan kebersamaan membuat segalanya terasa cukup. Pinta kini menjadi sosok yang dihormati di desa, bukan hanya karena usahanya yang sukses, tetapi juga karena ketabahannya menghadapi hidup. "Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita punya satu sama lain," kata Pudin suatu malam. Pinta mengangguk sambil menggenggam tangan suaminya. Dan itu lebih dari cukup. Demikianlah cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.